Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi pelajaran yang minggu kemarin. Kemarin sudah membahas tentang berbagai macam kerjasama ekonomi di negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, kegiatan ekonomi, kegiatan dalam bidang politik, dalam bidang militer, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan sekarang untuk minggu ini, yaitu membahas tentang iklim yang mempengaruhi iklim itu di negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, yaitu memiliki iklim tropis. Ada negara-negara di ASEAN yang tidak beriklim tropis, tapi mempunyai iklim subtropis. Langsung saja, untuk negara-negara ASEAN itu hampir banyak kesamaan, terutama dalam iklim itu kebanyakan adalah tropis, atau sering tropis itu mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang pertama kita bahas dulu musim kemarau. Musim kemarau itu akan menyebabkan kekeringan. Adanya penyimpangan iklim itu menyebabkan produksi uap air dan awan di sebagian Indonesia bervariasi dari kondisi tinggi ke kondisi rendah atau sebaliknya. Kalau pada saat musim kemarau atau kekeringan, itu ada sebagian uap air itu hanya kecil karena disebabkan oleh angin muson timur. Angin muson timur itu berembusnya dari benua Australia melewati hamparan daratan yang sangat luas. Maka ketika melewati negara-negara bagian di selatan atau negara-negara ASEAN, itu membawa uap air yang sedikit, maka timbul musim kekeringan atau musim kemarau. Kemudian adanya gangguan keseimbangan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Itu sekarang itu hampir banyak sekali penggundulan hutan, itu juga berakibat pasokan air tanah itu menjadi berkurang karena sumber-sumber untuk mata air, sumber-sumber air itu banyak dihasilkan dari pohon ataupun tanaman yang keras. Padahal tanaman yang keras sudah hampir sebagian besar di Indonesia itu digunakan untuk lahan, baik itu lahan pertanian maupun lahan permukiman. Kemudian ada lagi kekeringan agronomis. Kekeringan agronomis terjadi sebagai akibat kebiasaan petani memaksanakan penanaman padi pada musim kemarau dengan ketersediaan air yang tidak mencukupi. Maka petani itu biasanya mengambil air tanah dengan pompa air yang cukup dalam. Itu juga mengakibatkan pasokan air menjadi berkurang, maka sering terjadi kekeringan. Itu dirasakan hampir semua negara-negara ASEAN. Kemudian kebakaran, terutama kebakaran itu disebabkan oleh adanya para penambang, ya. Jadi penambang kemudian membakar hutan, kemudian para pembalakan liar itu biasanya semacam merusak hutan dulu, dibakar, kemudian setelah hutan terbakar nanti tinggal diambil kayunya untuk mengusir binatang buas dan lain sebagainya. Suhu udara, temperatur udara bergantung pada intensitas panas atau penyinaran matahari. Daerah-daerah dengan temperatur tinggi akan menyebabkan percepatan pengeringan bahan bakar dan memudahkan terjadinya kebakaran. Baik itu biasanya dirasakan di Indonesia, seperti di daerah Sumatera sering terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan adalah yaitu dari berbagai macam sumber, ya. Ada yang dari orang mungkin bakar-bakar sampah, atau memang orang sengaja membakar hutan dan lain sebagainya.
Kemudian curah hujan mempengaruhi kelembapan dan kadar air bahan bakar. Bila kadar air bahan bakar tinggi akibat curah hujan yang tinggi, maka sulit untuk terjadinya kebakaran. Namun sebaliknya, bila curah hujan rendah disertai suhu yang sangat tinggi serta didukung oleh kemarau yang panjang, menyebabkan kebakaran akan lebih mudah. Karena dengan adanya penyinaran matahari yang lama itu menyebabkan musim kemarau, hampir semuanya kering ya. Kemudian angin. Peran angin dalam mempercepat penjalaran api dapat berlangsung dengan adanya perbedaan tekanan udara akibat pemanasan. Jadi angin biasanya kalau berhembus dari timur, itu dari angin muson timur, dari belahan bumi selatan yaitu Australia menuju Asia, itu melewati hamparan daratan yang sangat luas. Maka biasanya kecepatan angin itu juga akan mempercepat penjalanan api karena mungkin adanya kebakaran hutan dan lain-lain. Ya. Berikutnya adalah tugas, silakan dikerjakan di buku tugas. Ketika dikumpulkan, nanti akan saya ambil nilainya untuk tugas kalian. Satu saja ya, buat rangkuman mengenai iklim di negara-negara ASEAN, dikerjakan di buku tugas. Begitu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.